Shalom bagi kita semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak teacher sekalian? Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah. Ya, worship kita, meskipun secara daring, kiranya kita tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini worship yang bukan hanya pertama kali ya, tapi ini yang sudah kesekian kali kita laksanakan. Nah, harapan teacher ketika anak-anak teacher sekalian mengikuti worship kali ini dan worship yang berikut-berikutnya, hendaknya anak-anak teacher sungguh-sungguh di hadapan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai berakhirnya, anak-anak teacher mengikuti dengan segenap hati. Jadi bukan seperti penonton yang menonton televisi, hanya diam, tidak ada respon. Ya, harapannya ketika kita worship kali ini, ketika teacher mengajak anak-anak teacher berdoa, bernyanyi, bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, videonya diikuti dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita bernyanyi, kiranya anak-anak teacher juga di tempatnya masing-masing ikut bernyanyi memuji Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Anak-anak teacher sekalian, teacher undang untuk berdiri. Mari dengan sikap tunduk di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Dengan sikap berdiri, tundukkan kepalamu. Tidak usah lihat kiri kanan. Fokuslah kepada Tuhan untuk beribadah.
bagi negara kita Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk negara kita Indonesia, di mana kita memiliki tanah air yang kaya dan subur, laut yang begitu luas, gunung yang begitu megah, padang yang menghijau, bukit dan lembah, dan seluruh kekayaan alam kita. Maka selayaknya kita bersukacita memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, kenapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Negara kita tercinta, itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Kekayaan alam, bahkan kemerdekaan yang kita miliki, itu pun karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang paling besar melampaui kemerdekaan negara Republik Indonesia, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kemerdekaan dari dosa. Allah yang begitu luar biasa, hikmatnya tidak sama dengan hikmat dunia, tiada terselami. Maka selayaknya pada saat ini kita menyembah Tuhan, Allah yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, Allah yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Maka selayaknya saat ini kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa kagum di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Yeah.
Selidikilah hatiku, lihatlah hatiku. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita ucapkan, seluruh keberadaan hidup kita senantiasa jatuh ke dalam dosa. Mari saat ini mengaku di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Teacher Arman. Mari kita siapkan hati kita dengan kembali bernyanyi memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami SMP, SMA. Kita bersyukur kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Juga kita berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan bahkan diberikan kekuatan bisa menjalani aktivitas kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu bagi kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu saja yang melayakkan kami dan yang memberikan kami kekuatan hingga sampai saat ini. Sehingga kami bisa memuji Engkau dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kami mohon biarlah firman-Mu yang berotoritas, yang berkuasa memenuhi hati kami, dan firman-Mu yang selalu memimpin kami untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan di dunia ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama menjadi berkat bagi kami. Dan bukan kami hanya sekedar mendengarkan Tuhan, kami mohon juga Tuhan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur nomor 119 ayat 105 sampai ayatnya 100 yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan, teacher bacakan dari sini dan saudara semua membacakan di tempat masing-masing ya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 firman Tuhan berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah firman Allah, pelita dan terang hidup. Firman Allah, pelita dan terang hidup. Saya percaya bahwa kita semua yang sedang merenungkan firman Tuhan pada hari ini pasti pernah berjalan ya, pernah melewati yang namanya malam hari ya, malam hari. Pasti kita pernah melewati yang namanya malam hari. Berjalan entah melewati jalan atau pergi ke tetangga dan sebagainya ya, pasti kita pernah mengalami hal seperti itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita pada malam hari ya, ketika kita melewati jalan ya, kita sangat membutuhkan yang namanya terang ya, entah senter lah, entah kalau sekarang sudah ada HP ya, ada senter di HP dan segala macamnya. Kalau tidak ada terang yang menerangi jalan kita, apalagi kalau misalkan tidak ada lampu jalan ya, misalkan seperti itu ya. Kalau tidak ada itu, maka kita sangat was-was sekali. Karena kenapa? Entah ada batu di depan kita yang membuat kita bisa jatuh, atau bisa saja ada binatang, atau misalkan ada ular yang lewat di depan kita dan bisa mematuk kita dan segala macam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan kita. Kalau tidak percaya, saudara bisa coba sendiri, ya, bisa coba sendiri lewat di gelap-gelap, ya, bisa saja kita jatuh. Apalagi kalau misalkan musim hujan, barusan hujan, kita lewat di malam hari, ya, kita lewat di malam hari, kita tidak mempunyai senter atau penerang jalan, ya sudah, kita pasti was-was, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita ini selama kita di dunia,
Sebenarnya kita ini ibarat orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan yang istilahnya misteri ya, misteri dalam pengertian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu ketika kita melewati menjalani kehidupan kita tidak tahu misalkan besok terjadi apa-apa. Atau di sana kita pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu godaan apa yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita seperti orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan yang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita yang seolah-olah kita berjalan di dalam kegelapan ini penuh dengan tantangan, maka kita sangat membutuhkan yang namanya terang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di terang, di malam hari, kita membutuhkan terang bisa saja seperti obor, seperti senter, seperti pelita dan segala macam. Tetapi gambaran kehidupan kita, berjalan di kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini yang penuh dengan misteri. Apa yang menerangi kehidupan kita? Yaitu firman Allah. Maka tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Allah pelita dan terang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 119 ini merupakan satu doksologi atau pujian pengagungan kepada Allah tentang karya Allah dalam firman-Nya. Di mana Allah dipuji sebagai Allah yang mengelola dunia dengan firman-Nya. Taurat atau firman Tuhan dipahami sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Taurat pada zaman pemazmur dihayati sebagai kitab yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ya, Allah berbicara kepada manusia, ya. Kalau sekarang ini ya, itu melalui firman-Nya. Nah, kalau pada zaman itu Taurat yang merupakan hal yang mengatur kehidupan manusia, apa yang telah ditentukan di dalam Taurat, apa yang telah dituliskan di dalam Taurat, maka manusia harus mematuhinya. Maka Taurat pada zaman pemazmur dihayati sebagai kitab yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, merupakan sesuatu hal yang sangat penting, ya, baik kepada Tuhan maupun dengan sesama. Maka di dalam bagian bacaan kita ini, firman Tuhan digambarkan sebagai terang dan sebagai pelita. Ya, sebagai terang dan sebagai pelita. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan sebagai terang dan sebagai pelita, kenapa pemazmur menyampaikan hal ini atau menyanyikan doksologi ini? Ya, kenapa pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku? Coba perhatikan di dalam ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelita pada zaman pemazmur adalah kebutuhan mutlak seseorang, ya, dalam menempuh perjalanan seperti yang saya ceritakan tadi ya, tapi beda konteksnya ya. Maksudnya pada zaman perjanjian lama. Kalau pada zaman perjanjian lama itu merupakan kebutuhan utama ketika seseorang melakukan perjalanan. Kalau sekarang pelita itu tidak terlalu kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan karena sekarang sudah ada lampu jalan ya, sudah ada lampu jalan dan apalagi sekarang kita sering naik kendaraan, entah mobil, entah motor dan segala macamnya, pasti sudah ada lampunya. Kalau di zaman itu tidak ada kendaraan yang seperti itu. Kita harus berjalan kaki melewati perjalanan ya yang kita tidak tahu medannya, yang kalau kita baru lewat ya kita pergi ke satu tujuan yang kita kunjungi atau yang kita datangi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di dalam perjalanan kita sangat membutuhkan yang namanya pelita. Ya. Karena pada saat itu, kenapa pelita ya sangat dibutuhkan? Karena pada saat itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada kendaraan seperti mobil, seperti
motor, ya orang harus berjalan kaki untuk menuju ke tempat lain, ke tempat di mana dia tuju. Selain itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa harus ada pelita? Karena jalan pada saat itu jalan setapak. Ya, kalau orang kami di kampung bilang itu hanya bisa lewat anjing di jalan itu. Ya, namanya jalan pejalan kaki itu sangat sempit sekali. Ya, sangat sempit sekali. Beda seperti sekarang 6 meter, 12 meter jalan, itu pun sudah diaspal, ada lagi lampunya dan segala macamnya. Nah, ketika seseorang berjalan di jalan yang setapak itu, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, bisa saja ketika kita melalui jalan itu, ada saja binatang-binatang yang lewat, ya, ada saja binatang-binatang yang menerkam kita seperti singa, seperti harimau dan segala macam. Dan jalan setapak itu juga bukan hanya manusia yang lewat, binatang-binatang lewat juga. Nah, pada saat kita melewati di malam hari, kita tidak tahu kalau misalkan ada binatang buas melewati jalan itu bersamaan dengan perjalanan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, dengan jalan setapak itu dan dengan tantangan yang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, maka tentu banyak orang yang harus was-was. Karena kenapa? Kita tidak tahu. Barangkali kita mengalami kecelakaan di sana. Jangankan binatang buas, ya, ketika ada jalan yang berlubang, kalau seandainya kita tidak mempunyai terang, kita tidak mempunyai pelita pada saat itu, maka kita tidak bisa melewati jalan itu dengan mulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberikan gambaran firman Tuhan di dalam bagian ini, bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, itu bagaikan firman Tuhan itu bagaikan pelita yang berjalan di malam hari, ya, yang kita butuhkan ketika kita berjalan di malam hari. Pemazmur sangat memberikan contoh yang sangat aplikatif, ya, di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, dan itu sangat memberikan makna yang sangat luar biasa bagi penerima atau bagi pembaca firman Tuhan sampai saat ini. Coba perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat, ya, atau membayangkan ketika kita berjalan di tengah hutan dengan jalan yang setapak, misalkan tidak membawa pelita. Jangankan kita lewati, mungkin orang yang mudah takut, jangankan dia mau lewati, jangankan dia datang ke sana, ya, jangankan dia lewati, mendatangi saja ke sana belum tentu dia mau, ya. Karena kenapa? Takut, apalagi kalau di hutan dan segala macam. Tapi orang pada zaman itu tidak menjadi persoalan, karena memang itu kehidupan mereka, ya. Kemudian pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa dikatakan bahwa kenapa bukan pelita bagi mataku? Kenapa bukan terang bagi mataku? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan pelita bagi kakiku, karena firman Tuhan itu bukan untuk memuaskan mata kita, bukan untuk memuaskan keinginan yang kita lihat, tetapi firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita, menuntun perjalanan hidup kita untuk melewati, ya, untuk melewati tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ibarat seseorang yang berjalan di tengah-tengah kegelapan, pelita itu kita butuhkan untuk menuntun perjalanan hidup kita. Kenapa bukan mata? Karena firman Tuhan adalah penuntun kehidupan. Penuntun kehidupan ketika di dalam kesesakan, penuntun kehidupan ketika di dalam pergumulan, penuntun kehidupan ketika di dalam kesulitan. Firman Tuhan bukan untuk memuaskan mata kita, ya. Disampaikan oleh pemazmur bahwa pelita bagi kakiku, bukan bagi mataku. Karena kenapa?
bukan seperti poster. Kita melihat ya poster-poster ya atau lukisan-lukisan yang indah, itu memuaskan hati kita, memuaskan mata kita, tetapi tidak memuaskan perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau misalkan kita melihat iklan spanduk misalkan ya, spanduk ya yang besar-besar, gambarnya bagus-bagus ya, itu kita sangat memperhatikan. Ya, ketika kita memperhatikan itu terus, maka jalan kita juga kita tidak tahu apa yang kita injak di bawah. Ya, seperti itu. Atau misalkan ketika kita melihat brosur ya, kita melihat brosur ada diskon ya, di mal-mal ada diskon berapa persen, misalkan 50%. Kalau kita seringkali suka dengan yang namanya diskon ya. Kita sangat melihat berapa diskonnya, berapa ini, berapa itu dan segala macam. Kita memperhatikan, betul ya. Kita memperhatikan secara detailnya. Ya. Karena kenapa? Itu memuaskan keinginan kita. Apa yang kita lihat itu memuaskan keinginan kita. Tetapi coba misalkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat satu lukisan yang sangat indah, kita perhatikan terus sambil kita berjalan, maka apa yang terjadi? Entah ada batu di bawah, maka kita bisa jatuh. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, pelita bagi kakiku, bukan bagi mataku, supaya dia melihat jalan apa yang akan ada di bawah ketika dia berjalan. Itulah firman Tuhan. Bukan memuaskan mata kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali itu yang dijadikan patokan oleh manusia saat ini. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang memuaskan mata manusia saat ini, itu yang seringkali dicari. Apa yang memuaskan mata kita sebetulnya? Ya, apa yang memuaskan mata kita? Saudara, kalau di kalangan anak-anak, yang memuaskan mata kita saat ini adalah main games ya. Main games, itu yang memuaskan mata kita. Kita main terus, bisa seharian tidak bosan-bosan. Tapi coba perhatikan kalau memuaskan, kalau misalkan kita suruh baca firman Tuhan seharian, mau nggak? Atau baca buku pelajaran satu hari, mau nggak? Tidak memuaskan mata kita. Yang memuaskan mata kita saat ini adalah main games, nonton TV, ya, lihat pertunjukan-pertunjukan yang menarik dan segala macam. Itu memang tidak salah, tetapi bukan itu yang menjadi prioritas, tetapi bukan itu yang menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan pemazmur tadi, pelita bagi kakiku, bukan bagi mataku. Firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan disampaikan penulis sebagai pelita bagi kaki, karena firman Tuhan inilah yang mampu menuntun, mengarahkan langkah-langkah seseorang dalam melewati berbagai tantangan kehidupannya. Ya. Kemudian, kenapa harus pelita? Kenapa bukan obor? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa bukan obor yang dibawa? Coba perhatikan kalau obor dengan pelita. Yang lebih besar kalau kita melihat jalan sebenarnya adalah obor. Kita bisa melihat sana, agak jauh daripada pelita. Tetapi kenapa pemazmur mengatakan pelita bagi kakiku, bukan obor bagi kakiku? Karena obor, saudara, adalah sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Bisa saja ketika kita pegang obor, bisa terbakar rumput di perjalanan malam hari, akhirnya terjadilah kebakaran. Atau bisa juga ketika ada angin kencang bisa mati, ya. Ketika angin kencang datang, matilah obor kita. Akhirnya kita tidak bisa tahu jalan kita. Tetapi meskipun pelita radius cahayanya sangat terlalu dekat, tidak terlalu besar, ya, tetapi itu bisa menjamin perjalanan hidup kita, perjalanan kita pada malam hari. Artinya bahwa firman Tuhan itu tidak membuat kita kecewa, ya. Itu menjamin perjalanan hidup kita, menuntun betul-betul kehidupan kita, dan tidak mencelakakan kita, tidak membahayakan kita, ya. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang betul-betul mengubahkan kehidupan kita, menuntun perjalanan hidup kita selama kita di dunia. Itulah firman Tuhan.
Maka dengan itu sangat indah sekali dikatakan oleh pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan apa yang dikatakan, terang bagi jalanku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan oleh pemazmur, kenapa terang bagi jalanku dikatakan? Karena di dalam perjanjian lama, ya terang itu dipahami sebagai pimpinan Tuhan kepada umatnya, ya. Pimpinan Tuhan kepada umatnya pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, salah satu simbol atau kehadiran Tuhan bersama dengan mereka adalah ada tiang api yang menerangi dan menuntun bangsa Israel pada saat itu ketika malam hari. Apa artinya? Bahwa terang itu, ya firman Tuhan sebagai terang, yaitu yang menunjukkan jalan bagi seseorang ketika berjalan di dalam kegelapan. Kenapa firman-Mu terang bagi jalanku? Ya, dengan firman-Nya menuntun kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Dengan firman-Mu, dengan firman-Nya menuntun kita untuk bisa menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan firman Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan kita, kita bisa terbebas dari yang namanya kegelapan. Saudara, di sini ada lampu. Kalau tidak ada lampu, maka saya berdiri di tengah kegelapan dan saudara tidak bisa melihat saya. Tetapi karena ada terang, maka saudara bisa melihat saya ketika saya rekaman ini. Saya terbebas daripada kegelapan. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita terbebas daripada kegelapan. Bukan terbebas, maksudnya kita bisa bebas. Artinya kita bisa membebaskan diri daripada kegelapan. Bukan berarti kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Bisa saja. Tetapi pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan, maka terang firman Tuhan itu menerangi hati kita dan kita bisa membebaskan diri daripada kegelapan itu sendiri. Nah saudara, apa itu kegelapan? Yaitu kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Kehidupan yang penuh dosa. Ya, kalau orang yang tidak hidup di dalam firman, maka dosa terus, semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, maka terikat oleh dosa dan tidak bisa terbebas lagi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman-Mu terang bagi jalanku. Artinya menuntun kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini sungguh sangat indah, pemazmur menggambarkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, supaya kita bisa melihat jalan kita. Terang bagi pelita bagi kakiku, supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di perjalanan kita. Terang bagi jalanku, supaya kita mengerti ya apa yang ada di sekeliling kita. Terbebas daripada kegelapan yang ingin menggoncangkan kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah hidup di dalam firman Tuhan? Sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah dengan kita telah menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, maka kita juga dan penuntun kehidupan kita, maka kita terbebas daripada yang namanya permasalahan, atau kita terbebas daripada namanya jatuh di dalam kegelapan? Tidak saudara, tidak. Sama seperti saya berada di tempat ini sekarang. Bisa saja ketika mati lampu misalkan, saya akan mengalami kegelapan karena tidak ada lampu. Tetapi saya bisa menghindari diri dari kegelapan itu. Saya bisa keluar dan mencari yang ada lampu. Itulah firman Tuhan, menuntun kita untuk menghindari diri daripada kegelapan itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak bisa mengalami
yang namanya masalah, pergumulan hidup, tidak. Atau kita menjalani kehidupan ini dengan mulus-mulus saja. Tidak demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 9 dan ayat 10, pemazmur mengatakan, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengalami berbagai persoalan kehidupannya ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Mengalami berbagai tantangan yang luar biasa ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan ancaman nyawanya dia lewati ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak tersesat daripada titah-titahnya itu. Kenapa? Daripada titah-titah Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia setia untuk mempelajari firman Tuhan. Dia setia untuk memegang janji Tuhan. Dia setia untuk melakukan firman Tuhan ini. Menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi pelita bagi kakinya. Bisa menjadi terang bagi kakinya. Karena dia setia menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita? Maka sehingga kita bisa menjaga diri, melindungi diri kita sendiri, mengawasi diri kita sendiri untuk tidak jatuh di dalam dosa. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada badai dan segala macam dalam kehidupan kita, kita bisa menghindar, kita bisa melewati dengan pertolongan Tuhan. Karena kenapa? Ada yang menuntun kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam firman, mudah jatuh di dalam keputusasaan. Dan mudah jatuh di dalam kehidupan yang berdosa. Kenapa demikian? Karena selalu orang-orang yang tidak hidup di dalam firman selalu berpikiran negatif dengan Tuhan. Karena kenapa? Ketika ada masalah, dia selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa demikian? Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan? Dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana dia mengerti firman Tuhan? Dia tidak setia untuk memegang janji Tuhan di dalam firman-Nya. Maka yang sering terjadi adalah keputusasaan. Maka remaja Kristen saat ini, peganglah firman Tuhan dengan betul-betul, supaya kamu tidak mudah jatuh di dalam keputusasaan. Dikit-dikit masalah langsung menyalahkan Tuhan. Dikit-dikit masalah langsung menyalahkan orang tua. Dan akhirnya apa? Mengambil keputusan dalam diri sendiri. Banyak remaja yang saat ini seringkali jatuh di dalam dosa. Ya, karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Mereka melarikan diri kepada narkoba. Mereka melarikan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena tidak menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan mereka. Hati-hati. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Supaya kita bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Banyak keputusasaan. Setelah terjadi hal demikian, ya putus asa sama Tuhan, putus asa kepada orang tua karena entah apa masalah yang sedikit dibesar-besarkan, maka mengambil keputusan pada diri sendiri. Ada yang banyak kita melihat banyak terjadi remaja Kristen jatuh dalam narkoba, remaja Kristen hamil di luar nikah, belum waktunya. Remaja Kristen bunuh diri, remaja Kristen lakukan ini, remaja Kristen lakukan itu. Karena apa? Tidak ada firman Tuhan yang menuntun. Cepat putus asa, cepat mengambil keputusan di luar daripada kehendak Tuhan. Karena tidak tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Maka dibacalah firman Tuhan, dipelajarilah firman Tuhan, dan dihidupilah firman Tuhan ini. Itulah yang menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Supaya kita tidak mudah putus asa dan menyalahkan Tuhan. Coba kita perhatikan ayat 111 dan 112. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika ada banyak tantangan yang dihadapi, maka orang tidak senang dengan dia, maka apa yang dia lakukan? Di dalam ayat 11 dikatakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku.
untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, meskipun tantangan yang dia hadapi, dia tetap berjuang demi hidup di dalam firman Tuhan. Dia tetap berjuang untuk bertahan setia untuk melakukan firman Tuhan. Itulah yang dia pertahankan. Yang kedua adalah dia mengambil tekad untuk menjadikan firman Tuhan sebagai milik pusaka karena kegirangan hatinya. Milik pusaka karena apa? Ini merupakan suatu perjuangan, peperangan. Firman Tuhan ini menjadi milik pusaka yang menjadi alat ya bagi dia untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ya perlindungan diri, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk tetap setia melakukan firman Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai akhir hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah setia untuk membaca firman Tuhan? Sudah setia untuk melakukan firman Tuhan? Seringkali anak remaja Kristen, mohon maaf, ketika di kelas ya kita suruh membaca firman Tuhan, ada yang serius membaca, ada yang bermalas-malasan membaca, ada yang ketawa-ketiwi membaca. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apakah itulah respon kita terhadap Tuhan ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Firman Tuhan, pemazmur telah menyatakan karena dia telah mengalami hal demikian. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa hidup di dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan tanpa menghidupi firman Tuhan ini. Ingat bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia untuk menikmati dia dan memuliakan dia selama-lamanya. Artinya kehidupan kita ini adalah dipakai Tuhan untuk memuliakan dia dan untuk menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Allah. Maka dengan itu bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan jika firman Tuhan itu sendiri kita tidak setia untuk merenungkan dan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, remaja Kristen yang saya kasihi, jadikanlah firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kalian. Jangan lebih mementingkan HP kalian, jangan lebih mementingkan baca novel, jangan lebih mementingkan lihat nonton TV atau apalagi TikTok dan segala macamnya saat ini. Berikanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Setialah untuk membaca firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Saya tahu memang kita sulit untuk melakukannya. Tetapi mari kita belajar untuk melakukannya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dengan berbagai banyak tantangan, dengan berbagai banyak pergumulan yang kita lewati saat ini. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini ya. Kita mengalami hal yang sama. Pergumulan yang sulit, yang cukup sulit. Tetapi hanya firman Tuhanlah yang mampu menguatkan kita. Hanya firman Tuhanlah yang mampu menuntun hidup kita. Hanya firman Tuhanlah yang mampu menghibur kita. Hanya firman Tuhanlah yang mampu menuntun kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak dengan yang lain. Hanya firman Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami renungkan pada saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berbicara kepada kami
supaya kami hidup seturut kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami sadar bahwa ada banyak keterbatasan kami untuk melakukannya. Namun kami percaya bahwa jika Tuhan yang menuntun kami, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah nama-Mu yang terus kami agungkan, yang terus kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan mengambil komitmen kita di hadapan Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Didn't